Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini biidznillah, atas izin Allah, bisa melanjutkan kembali membaca sirah perjalanan Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibaca dari buku atau kitab kecil ini yang berjudul Khulasah Nurul Yaqin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, terkhususnya untuk saya pribadi, mengingat, mengulang, menambah telasi perjalanan Rasulullah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani, mengikuti, menjadikannya teladan seumur hidup kita, mengikuti sunnah-sunnahnya dengan membaca sejarah perjalanan beliau yang ada dalam buku ini. Buku ini yang berjudul Khulasah Nurul Yaqin bisa dibuka bersama-sama supaya kita bisa bersama-sama membacanya yang ada dalam buku ini. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 6, yaitu judulnya Bu'itsta bil haqqi wal adli. Bu'itsta, engkau diutus, maksudnya Rasulullah. Bu'itsta, engkau diutus bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wal adli, dan membawa keadilan. Awalan, pertama, waqafa ar-rasulu fi ghazwati badrin biqadibin fi yadihi. Waqafa, berdiri, ar-rasulu, rasul, fi ghazwati badrin, dalam perang Badar, biqadibin, dengan memegang tongkat, sebuah tongkat, fi yadihi, di tangannya, di tangan beliau. Famarra bisawadin ibni Ghaziyah. Famarra, lalu beliau melewati Sawad bin Ghaziyah. Jadi ceritanya Rasulullah ini sedang membariskan pasukan Badar yang akan bertempur, yang akan berperang melawan musyrik Quraisy. Rasulullah sedang membariskan pasukan, para sahabat tentu saja yang dimaksud, dan beliau memegang tongkat. Ya, kalau sekarang dipegang oleh komandan perang, ya mungkin disebutnya tongkat komando, begitulah ya, semacam seperti itu. Rasulullah tadi memegang tongkat, kemudian ketika sedang membariskan pasukan, melewati sahabat Rasul, sahabat beliau yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Wahuwa kharijun minas saffi. Wahuwa, dan dia, Sawad ini, sahabat Rasulullah yang bernama Sawad ini, wahuwa kharijun minas saffi. Wahuwa, dan dia, Sawad ini, sahabat Rasulullah yang bernama Sawad ini, kharijun minas saffi. Luruslah kamu, ya Sawad, wahai Sawad. Kata Rasulullah, luruskan barisanmu, wahai Sawad. Begitu. Faqala, lalu berkata, Sawad berkata, Sawad, wahai Sawad. Kata Rasulullah, luruskan barisanmu, wahai Sawad. Begitu. Faqala, lalu berkata, Sawad berkata, Rasulullah, luruskan barisanmu, wahai Sawad. Begitu. Faqala, lalu berkata, Sawad berkata, auja'tan, ini dalam langsung saja membuka tongkat itu, tapi Sawad malah memeluk
perut tongkat itu, tapi Sawad malah memeluk perut Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qabbala batnahu, dan dia mencium perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukannya membalas tapi malah mencium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ma hamalaka ala dzalika. Kata Rasulullah, ma hamalaka ala dzalika. Apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Kan tadi awalnya minta membalas. Sawad itu ingin membalas pukulan Rasul karena memukul perutnya. Kemudian Rasulullah menyingkapkan pakaian baju bagian perutnya sehingga terbuka bagian perutnya dan mempersilahkan Sawad untuk membalas. Tapi ternyata Sawad ingin an yakuna bi khairin, lalu Rasulullah mendoakan Sawad dengan kebaikan. Masya Allah. Bi khairin, lalu Rasulullah mendoakan Sawad dengan kebaikan. Masya Allah. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sehingga ingin sekali menyentuh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang lain pun ada yang demikian ya. Ketika Rasulullah di menjelang akhir masa hidupnya, kemudian mengumumkan, siapa yang pernah aku pukul, siapa yang pernah aku sakiti, silahkan sekarang boleh membalas. Kemudian ada seorang sahabat yang maju ke depan yang tadinya katanya untuk membalas, namun ternyata fima yaf'alu bi asra badrin. Fima yaf'alu bi asra badrin. Istasyara, bermusyawarah. Fima yaf'alu bi asra badrin. Istasyara, bermusyawarah. Rasul ashabahu, dengan para sahabatnya, fima yaf'alu bi asra badrin, Rasul ashabahu, dengan para sahabatnya, fima yaf'alu bi asra badrin, fima yaf'alu bi Rasul ashabahu, dengan para sahabatnya, fima yaf'alu bi asra paya liyakuna, agar menjadi tebusan itu menjadi kekuatan lil muslimin, bagi umat Islam, alal musyrikin. Liyakuna, agar menjadi tebusan itu menjadi kekuatan lil muslimin, bagi umat Islam, alal musyrikin, untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Liyakuna, agar menjadi tebusan itu menjadi kekuatan lil muslimin, bagi umat Islam, alal musyrikin, untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Liyakuna, agar menjadi tebusan itu menjadi kekuatan lil muslimin, bagi umat Islam, alal musyrikin, untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Itu pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau pendapat Umar bin Khattab tadi, bunuh saja, hukum mati saja. Tapi pendapatnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, biarkan saja dan diganti dengan tebusan. Kemudian yang ketiga, salisan, fawafaqa ar-rasulu ra'ya Abi Bakrin. Fawafaqa, maka setuju, ar-rasulu, rasul, ra'ya Abi Bakrin, dengan pendapatnya Abu Bakar. Yaitu tadi pendapat Abu Bakar itu membiarkan tawanan perang itu hidup, dan kalau mau dibebaskan, keluarganya harus menebus dengan suatu tebusan. Di sini ada catatan kaki nomor satu tentang tadi ra'ya Abi Bakrin, pendapatnya Abu Bakar itu bagaimana? Wafaqa, Nabi setuju, ala ra'yi Abi Bakrin, dengan pendapatnya Abu Bakar, ba'daan madaha, setelah beliau memuji ra'ya sahibaini, kepada pendapat dua sahabatnya, yaitu Umar dan Abu Bakar yang memberikan pendapat. Faqala, lalu Nabi bersabda, inna masalaka ya Abi Bakrin masalu Ibrahim. Inna, sesungguhnya, masalaka,
perumpamaanmu ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, masalu Ibrahim adalah seperti Nabi Ibrahim. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu ini seperti Nabi Ibrahim. Qala, Nabi membacakan Nabi Ibrahim. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu ini seperti Nabi Ibrahim. Qala, Nabi membacakan suatu ayat, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang mana dulunya ini adalah perkataan dari Nabi Ibrahim, kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Nabi Ibrahim? Faman tabi'ani, maka siapa yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah termasuk dari golonganku. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai aku, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, ghafurun rahimun, adalah zat yang maha pengampun, rahimun yang maha penyayang. Itu perkataan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar yang tadi pendapatnya membiarkan tawaran perang untuk tidak dibunuh, tapi ditebus dengan suatu tebusan. Dan kata Rasul, ya Abu Bakar, kamu ini seperti Nabi Ibrahim, sebagaimana tadi disampaikan ayatnya. Wa inna mathalaka ya Umaru mathalu Nuhin. Wa inna, dan sesungguhnya mathalaka perumpamaanmu ya Umar, wahai Umar, mathalu Nuhin adalah seperti. Nabi bersabda sambil membaca ayat Al-Quran, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ini adalah ucapan perkataan Nabi Nuh dulunya, kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, la tadhar, janganlah engkau biarkan, alal ardi, di atas muka bumi, minal kafirina dayyara, tempat bagi orang-orang kafir. Ya Allah, orang-orang kafir ini binasakan, begitu ya. Itu permintaan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh sudah selama kurang lebih 900 tahun berdakwah, namun pengikutnya kurang dari 100 orang. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya menghabiskan, menghancurkan, membinasakan umatnya. Nah, ini kata Rasulullah, engkau wahai Umar seperti Nabi Nuh yang meminta umatnya supaya dibinasakan. Namun Abu Bakar, engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau seperti Nabi Ibrahim, yang kata Nabi Ibrahim justru memintakan ampunan dan kasih sayang dari Allah untuk umatnya ketika umatnya itu banyak yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian ke atas lagi, wa amara, dan Nabi memerintahkan alla yuflita ahadun illa, bebaskan kecuali dengan tebusan. Kita baca catatan kaki nomor 2. Bagi sahabat yang mempunyai buku Umair, ittafaqa sirran ma'a Safwana ala an yusafira ilal Madinah. Ittafaqa, melakukan kesepakatan, dia Umair melakukan kesepakatan, mengadakan kesepakatan sirran, secara rahasia, ma'a Safwana, bersama Safwan, ala an yusafira, bahwa dia akan melakukan perjalanan ke kota Madinah. Wa yaqtula, dan dia akan membunuh Ar-Rasulullah sallallahu alaihi an yusafira, bahwa dia akan melakukan perjalanan ke kota Madinah. Wa yaqtula, dan dia akan membunuh Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umair ini bapaknya Wahab. Wahab ini yang menjadi tawanan perang, kemudian bapaknya yang bernama Umair, dia melakukan kesepakatan dengan seseorang yang bernama Safwan bahwa dia akan datang ke Madinah dan berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima al-Madinah, kemudian ketika dia telah datang ke Madinah, ra'ahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihatnya. Umar bin Khattab melihat Umair. Fa akhbara ar-Rasula, lalu Umar mengabarkan kepada Rasul, fatalabahu, lalu Umar mencarinya. Waji'a bihi, dan dibawalah kepada Nabi. Umair ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walamma dakhala, lalu ketika dia Umair masuk, qala, masuk ke rumah Rasul, masuk ke tempat Rasul, walamma dakhala, lalu ketika dia masuk ke tempat Rasul, qala, berkata Umair ini, an'imu sabahan, selamat pagi. Kata siapa? Kata Umair ini, selamat pagi. Faqala lahu ar-rasulu, lalu Rasul berkata kepadanya, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, qad abdalanallahu tahiyatan khairan min tahiyatika. Allah telah menggantikan kita tahiyatan, suatu ucapan penghormatan, khairan, dengan yang lebih baik, min tahiyatika, daripada ucapan penghormatanmu. Tadi kan Umair berkatanya selamat pagi gitu. Kemudian kata Rasulullah, Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik ucapan seperti itu. Wahia, yaitu adalah assalamu, ucapan assalam. Memang Umair kan datang ke Madinah berencana untuk membunuh Rasul, tapi kemudian ditemukan oleh Umar dan dibawalah oleh Umar bin Khattab ke hadapan Rasul. Thumma, kemudian, sa'alahu an sababi maji'ihi. Thumma, kemudian, sa'alahu, Nabi bertanya kepada Umair, an sababi maji'ihi, tentang sebab kedatangannya. Ditanya tuh oleh Nabi, apa maksud kedatanganmu ke Madinah? Begitu kata Nabi. Faqala, lalu dia menjawab, Umair menjawab, ma ji'tu illa li ajali ibni. Tidaklah aku datang kecuali karena untuk tujuan tentang anakku, karena anaknya ditawan, tawanan perang Badar. Begitu kata Umair, aku datang ke Madinah ini dalam rangka untuk membawa anakku, karena anakku ditawan. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, kalla, bukan demikian, bukan begitu, kata Nabi. Bal ittafaqta anta wa Safwanu ala kadza wa kadza. Tetapi kamu telah melakukan kesepakatan dengan Safwan untuk melakukan ini dan itu, kata Rasulullah. Bohong kamu, kata Rasul. Kalau bahasa kitanya kamu berbohong. Bukan begitu. Kamu tujuan kamu datang ke Madinah itu bukan hanya dalam rangka untuk membebaskan anakmu, tapi kamu telah melakukan kesepakatan dengan Safwan bahwa datang ke Madinah akan membunuh aku, kata Rasulullah. Faslama Umairun, lalu Umair pun masuk Islam. Dengan kejadian seperti itu Umair masuk Islam. Waqala, dan Umair berkata, kunna nukadzibuka bima ta'ti bihi. Kunna, dahulu kami, nukadzibuka, kami mendustakanmu, bima ta'ti bihi, tentang apa yang engkau bawa, kata Umair. Walakin hadza amrun lam yattari alaihi ahadun illa ana wa Safwan. Walakin, akan tetapi, hadza amrun, ini adalah suatu urusan perkara, lam yattali, tidak ada yang mengetahui, alaihi, atas suatu urusan itu, ahadun, seorang pun, illa ana wa Safwan, kecuali aku dan Safwan. Kata Umair, aku dulu mendustakanmu urusan itu, ahadun, seorang pun, illa ana wa Safwan, kecuali aku dan Safwan. Kata Umair, aku dulu mendustakanmu wahai Rasulullah, namun setelah illa ana wa Safwan, kecuali aku dan Safwan. Kata Umair, aku dulu mendustakanmu wahai Rasulullah, namun setelah mendengar ucapanmu tadi bahwa engkau mengetahui tujuanku dan tujuan. Umair, aku dulu mendustakanmu wahai Rasulullah, namun setelah mendengar ucapanmu tadi bahwa engkau mengetahui tujuanku datang ke Madinah adalah sebenarnya untuk membunuhmu. Engkau tahu dari mana pada mendengar ucapanmu tadi bahwa engkau mengetahui tujuanku datang ke Madinah adalah sebenarnya untuk membunuhmu. Engkau tahu dari mana, padahal sebenarnya tidak ada yang mengetahui. Karena ini masih ceritanya tentang akhir perang Badar. Wa ba'da ruju'i ilal Madinah, setelah kembali pulang ke Madinah, hasala khilafun. Karena ini masih ceritanya tentang akhir perang Badar. Wa ba'da ruju'i ila akhir perang Badar. Wa ba'da ruju'i ilal Madinah, setelah kembali pulang ke Madinah, hasala khilafun. Hasala, terjadi, khilafun, perselisihan, baina ba'dil muslimin,
awwala suratil Anfal, yaitu Allah menurunkan awal surah Al-Anfal yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal ila akhirih, sampai akhirnya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil anfal, tentang harta rampasan perang. Kulil setelah bagian kalau ada waktu orang Madinah, anak-anak masyarakat Madinah. Jadi liu'allimahum, untuk mengajari mereka, wa kana dzalika fida'ahu, dan itu menjadi tebusan mereka. Jadi kalau ada di antara tawanan perang Badar itu kan ada yang kaya keluarganya, ada yang menengah. Jadi kalau ada di antara tawanan perang Badar itu kan ada yang kaya keluarganya, ada yang menengah, ada yang miskin. Nah, yang miskin ini, yang fakir ini, oleh Rasulullah diberikan kesempatan boleh bebas, kamu bisa dibebaskan, tapi dengan syarat sudah bisa mengajarkan 10 anak-anak dari masyarakat Madinah. Anak-anak masyarakat Madinah diajarkan membaca dan menulis. Kalau mereka sudah pandai membaca dan menulis, maka tawanan perang ini dibebaskan. Gitu. Satu tawanan perang memegang, membina, membimbing 10 anak-anak masyarakat Madinah ketika itu. Begitu untuk yang nomor 4. Kemudian terakhir ada as'ilah, pertanyaan-pertanyaan dari pembahasan yang tadi kita bahas. Yang pertama, ma khulasatu ma hadatsa baina Sawadin war Rasul. Apa ringkasan peristiwa yang terjadi antara Sawad dan Rasul? Tadi sudah kita bahas di sini ya. Di nomor 1, bahwa singkat ceritanya Rasulullah itu kan membariskan pasukan perang Badar. Sebelum bertempuran, Rasulullah membariskan pasukan perang Badar, menyiapkan, meluruskan. Kemudian ada sahabat Rasul yang bernama Sawad keluar dari barisan, tidak lurus, tidak rapih gitu ya. Kemudian Rasulullah itu dalam keadaan memegang tongkat ketika membariskan pasukan. Kemudian oleh Rasulullah dipukul perutnya Sawad ini. Lalu kata Sawad, "Ya Rasul, engkau menyakiti aku ya Rasul. Bukankah engkau itu diutus untuk membawa keadilan dan kebenaran?" Perutnya Sawad ini. Lalu kata Sawad, "Ya Rasul, engkau menyakiti aku ya Rasul. Bukankah engkau itu diutus untuk membawa keadilan dan kebenaran?" Kemudian kata Rasulullah, masih kata Sawad, "Ya Rasul, aku ingin membalas pukulanmu. Engkau memukulku, engkau menyakiti aku ya Rasul. Aku ingin membalasmu ya Rasul." Begitu berani awalnya ya. Ternyata ketika Rasulullah memingkapkan kain baju bagian perutnya, sudah kelihatan terbuka. Kemudian Sawad malah bukan memukul balas, tetapi malah memeluk dan mencium perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung berziarah kepada Rasulullah yang ada di Madinah, yang ada di Masjid Nabawi sekarang, bisa ke Raudhah di situ ya. Allah takdirkan kita diberangkatkan dapat ya Rasul, sudah bunuh saja mereka. Kalau mau dibebaskan harus ada tebusannya gitu. Kemudian ayu ra'yin wafaqa alaihi Rasul. Pendapat siapa yang disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah menyepakati. Tadi sudah dibahas di sini nomor 4. Demikian begitu insyaallah untuk membaca sirah perjalanan Nabi kita, sauri tauladan kita, junjunan kita, kecintaan kita, kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan menjadi pelajaran untuk kita, dan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada kesempatan, Allah izinkan, kita lanjutkan ke nomor 7, al-masyru'at.